Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sesi yang kedua ini ba'da sholatil isya, setelah tadi habis sholat maghrib kita mempelajari sedikit tentang keutamaan ilmu. Pada sholat isya ini kita lanjutkan dengan mempelajari bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah. Belajar bahasa Arab sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala, merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim di dalamnya adalah bahasa Arab. Jadi kalamullah itu berupa bahasa Arab. Karenanya kita perlu belajar bahasa Arab dalam rangka untuk supaya kita bisa lebih memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Lebih memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari bahasa Arab karena beliau orang Arab, lisan beliau lisan Arab. Maka kita belajar bahasa Arab dalam rangka pula untuk mempelajari, memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan daripada kita belajar bahasa Arab. Yakni dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang sahih, yang benar, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan tentunya sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Sebab kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, terkadang orang yakni menyampaikan bahasa Arab dalam keadaan salah, misalnya dia bolak-balik kalimatnya yang seharusnya di fathah dia di dhammah, itu akan menjadikan makna yang salah. Salah satu contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Di situ bagi orang yang mempunyai pemahaman menolak bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, dia tidak membaca seperti itu. Dia tidak membaca wa kalamallahu Musa taklima, tapi membacanya wa kalamallaha, pakainya fathah. Ini sudah berbeda. Maknanya sudah berbeda. Nah, ketika yakni dia memberikan harokat Allah wa kalamallaha, di situ berarti yang berbicara itu Nabi Musa. Karena dia menolak bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Mereka menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kalam. Nah, sehingga di situ yang berbicara adalah Nabi Musa. Padahal yang dimaukan dalam ayat ini wa kallamallahu, yakni Allah yang sebagai fa'ilnya, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, mengajak bicara Nabi Musa dengan satu pembicaraan. Sehingga Nabi Musa dijuluki dengan Kalimur Rahman, yakni seorang nabi yang mempunyai keutamaan, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya huruf harokat dhammah dan fathah.
itu sudah maknanya berbeda. Nah, sehingga itu sangat pentingnya kita belajar bahasa Arab. Satu lagi contoh misalnya kalimat, yakni makna dari sebuah kalimat antara huruf ba dan ro. Ketika digabungkan menjadi bisa dibaca barun, bisa dibaca birun, bisa dibaca burun. Ba dan ro, hanya dua huruf saja. Kalau kita baca birun, kasroh, baik kasroh. Tapi kalau di dalam Arab gundul begini kan tidak ada harokatnya. Makanya ini kita baca birun, barun atau burun. Nah, kalau kita baca birun, berarti itu adalah berbuat baik. Kalau kita baca barun, berarti maknanya daratan. Kalau kita baca burun, maknanya gandum. Nanti akan di situ akan kita akan mengetahui. Loh ini maknanya birun atau makanya dikatakan birrul walidaini. Bir pakai birun, bukan barrul walidaini tapi birrul walidaini. Nah, disitulah pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk sedikit memahami apa yang menjadi yakni makna daripada ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari situ pula kita akan bisa mengetahui di mana yakni kesalahan daripada firqah-firqah yang yakni dia dalam masalah bahasa Arab ini dengan merubah harokat-harokat tadi. Nah, itu mungkin kalau kita sedikit mengetahui, ini gambaran sedikit saja. Begitu pula belajar bahasa Arab sebagai pembukaan adalah siyanatul lisan anil khata', untuk menjaga lisan dari kesalahan dalam pengucapan bahasa Arab. Itu tujuan mempelajari bahasa Arab. Di samping tujuan yang terpenting adalah kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena memang keduanya memakai bahasa Arab. Nah, ketika kita tidak tahu bahasa Arab, ya kita mungkin orang yang fasih dalam berbahasa Arab begini-begini mengajak kita pada jalan yang tidak benar juga kita tidak tahu. Dengan kita sedikit mengenal bahasa Arab, kita akan sedikit mengetahui makna daripada bahasa Arab. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam bahasa Arab itu terkadang bagi seseorang itu mengalami kesulitan, ya. Dia menganggap bahwasanya bahwa bahasa Arab itu sangat sulit. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau belajar sedikit demi sedikit, maka kesulitan itu akan terurai sebenarnya. Nah, kalau kita belajar dari awalnya, kemudian kita terus menerusnya ikuti sampai selesai, itu insya Allah akan paham. Tapi kalau sekali belajar, kemudian besok sudah belajar, besok lagi belajar, kadang tambah jauh kan tambah materi. Nah, ini yang kadang akan kita mengalami kesulitan. Tapi kalau kita tertib, tadarruj, sedikit demi sedikit kita pelajari, insya Allah di situ kita akan bisa mempelajari bahasa Arab atau memahami bahasa Arab itu sendiri. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang namanya bahasa Arab itu adalah sebenarnya adalah sahlah, yakni lughatun sahlah, bahasa yang mudah, wasullamhu qasirah, dan wasullamuha qasirah, tangganya itu sebenarnya pendek. Nah, dan para ulama juga memperingatkan agar supaya tidak berdalam-dalam dalam mempelajari bahasa Arab. Artinya ketika orang sudah paham misalnya tata bahasa, nahwu, shorof, kemudian sedikit dia tambah mungkin qatrun nada atau alfiyah. Nah, yang ini sebagian ulama dia belajar qatrun nada kemudian atau alfiyah. Kemudian setelah itu mereka yakni yang terpenting dari itu adalah untuk tadi memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah bisa di situ digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, mungkin itu cukup bagi seseorang. Namun kalau dia ingin menambah lagi, mendalami lagi, karena ada kemampuan untuk itu, misalnya tata bahasanya, daripada keistimewaan daripada Al-Quran tersebut, balaghah misalnya, belajar balaghah, mungkin dia juga bisa mempelajari seperti itu. Nah, ketika ada kemampuan untuk belajar ke situ. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita membawakan satu kitab, yakni Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha.
Judulnya di sini adalah Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Al-Juz'ul Awal. Pelajaran bahasa Arab untuk orang yang tidak berbahasa dengan bahasa Arab. Ya, ini untuk orang ajam maksudnya di sini. Nah, dalam ini di sini li ghairin natiqin, untuk orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ini memang dikhususkan untuk orang yang tidak berbahasa Arab. Walaupun di sana juga diajarkan untuk orang yang berbahasa Arab pun diajarkan ini. Ya, orang yang sudah berbahasa Arab juga diajarkan ini. Karena memang di sini ada tata bahasanya, ada sorofnya, sampai jilid 3 itu demikian. Jadi di sini dalam pelajaran bahasa Arab, penggunaan kitab ini itu cenderung untuk kita banyak mengenal kosakata, mengenal mufradat, istilahnya kosakata perkata-kata, yakni ini apa, itu apa dan sebagainya. Sehingga kemudian seseorang mungkin bisa mempraktekkan, ya. Ketika dia melihat sesuatu, dia tunjuk hada masjidun misalnya, hada baitun. Dia mengucapkan dengan lisannya, dia sambil menunjuk, sehingga sedikit-sedikit kemudian dia bisa menghafalkannya, mengerti bahwa maknanya demikian dan demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi sedikit daripada pembukaan tentang yakni maksud dan tujuan kita belajar bahasa Arab adalah linafhamal Quran wal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya Al-Quran dan Sunnah juga memakai bahasa Arab, memakai bahasa Arab. Kemudian juga bahasa ini merupakan bahasanya para sahabat. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang berbahasa Arab. Dan kalau kita lihat kitab-kitab para ulama juga demikian. Kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, yang mana semuanya aslinya adalah dari bahasa Arab. Disitulah kemudian seseorang mempelajari untuk dia bisa sedikit demi sedikit membaca hadis-hadis Rasul, kemudian maknanya demikian dan demikian. Tentunya walaupun kita sedikit mengetahui maknanya, tidak bisa lepas dengan pemahaman tafsir ataupun syarah daripada keterangan hadis tersebut. Karena terkadang kalau kita hanya mengandalkan bahasa Arab saja tanpa melihat keterangan daripada para ulama hadis, aimatul hadis yang memaknai hadis-hadis tersebut, kita juga akan keliru, Yang jelas, sekian banyak manfaat yang kita bisa ambil dari kita belajar bahasa Arab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bahasa Arab ini kita memakai tadi kitab Durusul Lughal Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Di sini ada poin-poin pelajaran, yakni dari pelajaran yang pertama hingga sampai pelajaran yang ke-23. Tentunya setiap mata pelajaran itu yakni semakin kesananya juga semakin banyak, yakni perkara-perkara yang akan kita jumpai semakin ke dalam. Dan di sini kita dituntut untuk bisa mengucapkan, kemudian melihat yakni kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama mungkin dikasih harokat, yang kedua tidak dikasih harokat, ya, seperti itu. Jadi sinilah kita langsung praktek membaca, istilahnya langsung praktek membaca kitab gundul, ya, istilahnya. Jadi sekalian kita belajar yang bacaannya bagaimana, kemudian kita praktekkan dalam bentuk yang tidak ada harokatnya. Di sini keistimewaan atau keutamaan kitab ini, ya, kita langsung mempraktekkan, dan kita praktekkan sama anak-anak itu juga mereka bisa, ya. Anak-anak ya kita praktekkan dengan menggunakan Durusul Lughah itu ternyata mereka juga bisa. Ini mereka mengikuti bacaan-bacaan yang sudah mereka ketahui. Langsung saja kita mulai pada pertemuan pertama ini, yakni masuk pada Ad-Darsul Awwalu. Ad-Darsul Awwalu, Ad-Darsu itu pelajaran, Al-Awwalu itu adalah yang pertama, pelajaran pertama. Kalau tadi di awal dikatakan durusu, itu jamaknya dari ad-darsu. Durus itu jamak dari ad-darsu. Jadi ad-darsu itu mufrad tunggal. Kemudian al-awalu adalah pertama, pelajaran yang pertama.
Pelajaran yang pertama adalah tentang kalimat hadza. Hadza itu adalah al-ismul isyarah lil qarib. Ya. Kata tunjuk tapi untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Al-ismul isyarah lil qarib. Ya. Kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Ya. Di sini dicontohkan, ya, kita ikuti bacaannya ya, sama-sama supaya tidak usah terlalu kencang-kencang ya misalnya. Misalnya di sini disebutkan ya, hada baitun, sama-sama. Hada baitun. Ini rumah. Ini rumah. Hada masjidun. Hada masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Hada babun. Hada babun. Ini pintu. Ini pintu. Hada kitabun. Ini kitab. Hada qalamun. Ini pena. Hada miftahun. Ini kunci. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Ini tempat tidur. Hada kursiyun. Ini kursi. Kelihatan gambarnya dan itu adalah maknanya seperti itu. Nah, kalau kelihatan gambarnya kemudian maknanya demikian kita ya ini mudah kan? Ya, nanti ketika sudah tidak ada gambarnya, itu baru kita dituntut untuk tadi mengingat-ingat tadi. Nah. Coba sekarang dibaca dua-dua dulu. Antum, Pak Fajar, ke tadi ya menyamping gitu ya dari kanan. Nah. Diartikan sekalian. Ini rumah. Nah, terus dua. Hada masjidun. Ini masjid. Nah, selanjutnya Pak Ti. Hada babun. Ini pintu. Hada kitabun. Ini kitab. Nah, selanjutnya. Nah, pulpen, pena atau pulpen. Nah. Sama, nah. Ini pena. Ada miftahun. Ini kunci. Nah, enggak kelihatan lah ya. Kurang kelihatan. Nah. Nah. Ada sarirun. Ini tempat tidur. Nah, selanjutnya. Ada kursi. Terus di atasnya lagi. Kembali ke atasnya lagi. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Antum dan miftahun. Nah. Ini kunci. Nah. Ada maktabun. Ini meja. Nah, selanjutnya Pak Musin. Nah, barakallahu fikum. Jadi pelajaran yang pertama ini tentang kalimat hadza. Jadi ketika kita mendapatkan kalimat ini hadza, maka setelah itu kemudian ada kata yang seperti ini, maka di situ dipastikan dibaca dhammah tanwin ya di situ ya. Hadza baitun, hadza masjidun, lihat. Hadza babun, hadza kitabun, dibaca dhammah. Nah, dibaca dhammah di situ. Hadza baitun, hadza masjidun. Jadi ketika nanti kita dapatkan seperti ini, ya baca seperti itu, dhammah. Nah, itu kita belum bahas tentang tata bahasanya, tapi kita istilahnya apa ya? Memperhatikan ya. Memperhatikan bahwa bacaan ketika ada hadza kemudian setelahnya kalimat tersebut tanpa ada alif lam, itu dibaca dengan dhammah tanwin. Hadza baitun, hadza kitabun. Itu adalah isim isyarah lil qarib. Isim isyarah kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu yang dekat.
Berarti ada berapa kata di situ? Ada 9 kata. Nah, ada 9 kata. Perhatikan maknanya ya. Perhatikan maknanya di situ baitun maknanya rumah, masjidun masjid ya. Sudah umum masjid ini berarti dari bahasa Arab ya. Kalimat masjid itu dari bahasa Arab. Babun pintu, kemudian kitabun kitab, kemudian kolamun pena atau pulpen, kemudian miftahun kunci, kemudian maktabun meja, kemudian sarirun tempat tidur atau ranjang, kemudian kursiyun ya kursi. Jadi hafal ini? Insyaallah ya. Mana yang belum diketahui? Kita baca sekali lagi untuk supaya tidak apa-apa diulang-ulang supaya ini kata ini benar-benar kita ketahui ya. Sama-sama kita baca ya. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, ingat-ingat. Nah. Ada gambarnya sudah jelas semuanya ya. Nah, tinggal kita yakni menghafal. Nanti diulang-ulang di rumah, dibaca lagi maknanya. Kalau tidak tahu maknanya, nanti kita punya kamusnya. Nah, nanti di kamusnya. Nanti bisa kamus tentang ini ada semuanya. Kamus Durusulullah ada. Kemudian yang keenam, halaman yang keenam, pelajaran yang kedua dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arabnya adalah istifham atau isim istifham. Nah, istifham itu tanya. Di sini kata tanya dengan menggunakan ma. Ma biasanya digunakan untuk menanyakan benda dengan menggunakan ma. Kemudian ditanyakan dengan menggunakan isim isyarah. Nah, isim isyarah lil qarib yang barusan kita pelajari. Jadi ma hadza artinya adalah apa ini? Ma hadza apa ini? Nah, maka kita baca dulu nanti di situ masih ada gambarnya, masih diingatkan lagi gambar yang tadi ya. Walaupun sudah ada tambahan, ada tambahan kalimat tersebut. Kita baca sama-sama ya. Ma hadza apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Iya, ini rumah. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini baju. Ahadza sarirun? Apakah ini tempat tidur? La. Hadza kursiyun. Tidak, ini kursi. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? La. Hadza qalamun. Tidak, ini pena. Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Nah, ini pertanyaan dengan menggunakan ma.
Tapi di situ ada juga perhatikan dengan menggunakan a. Nah, ahadza baitun. Nah, kalau apakah? Nah, kalau mahadza apa ini? Kalau ahadza apakah ini rumah? Jadi itu kalau itu rumah jawabannya adalah na'am. Na'am hadza baitun. Kalau bukan rumah ya dijawab yang lain tidak lah ya. Nah, seperti pertanyaan yang ada pada kursi tadi. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La, tidak, ini kursi ya, tidak, ini kursi ya. Begitu pula pertanyaan yang selanjutnya, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Ya, ternyata bukan kunci, jawabannya adalah la. Hadza qalamun, ini pena. Itu adalah pertanyaan tentang yakni menggunakan ma dan a. Nah, kita coba ya latihan. Nah, kalau dilatih itu kan enak. Atau kita baca sekali lagi, ana baca pertanyaannya, antum sekalian baca jawabannya. Nah, ma hadza ahadza baitun. Ma hadza ahadza sarirun. Ahadza miftahun. Ma hadza. Nah. Sekarang dari Pak Dwi coba Abu Ihsan. Nomor pertama, latihan yang pertama. Nah, halaman 7. Nah, artikan, terjemahkan. Apa ini? Ini kunci. Nah, barakallahu fikum. Hasan. Pak Ihsan. Artikan. Nah, barakallahu fikum. Anda Pak. Yang ketiga. Nah. Pulpen, pena. Nah. Pulpen bukan kunci itu. Pulpen itu. Nah. Artikan. Sebentar diartikan dulu. Nah, ini pena. Nah. Dan selanjutnya. Nah, Masya Allah. Sarif. Ya, kelihatan tuh gambarnya. Yang bawahnya. Yang rumah itu, rumah. Nah, rumah. Nah, ma hadza apa ini? Hadza baitun. Nah, rumah. Selanjutnya, ya. Hadza kursiyyun. Nah, terjemahkan. Nah, ini kursi. Selanjutnya ada ini. Halaman yang ke-8. Nah, ya. Lihat itu rumah atau masjid itu. Nah. Apakah ini? Terjemahkan. Apakah ini rumah? La, tidak. Ada masjidun. Ini masjid. Nah, antum masjid. Nah, ini pena. Selanjutnya, baca. Ada komisun. Apakah ini baju? Nah, ada komisun.
Naam, ini baju. Naam. Kemudian sekali lagi. Nah, barakallahu fikum. Sudah bisa semuanya insyaallah. Coba saya yang tanya sekarang, dijawab itu ya. Dijawab, saya yang bacakan pertanyaannya. Antum jawab sekalian. Ma hadza, yang tadi halaman 7. Halaman 7. Halaman 7. Ma hadza. Oh, enggak sama-sama ya. Ada yang ragu-ragu ya. Barakallahu fiik. Diulangi, saya yang tanya, antum jawab sekalian semuanya ya. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ahadza baitun. Ahadza miftahun. Ahadza qamisun. Ahadza najmun. Nah, barakallahu fikum. Lulus ya. Sampai sini sudah lulus semuanya ini. Jadi di sini ada kalimat tambahan. Kalimat tambahannya di situ berarti apa? Yang tidak ada di sana komisun dan najmun. Nah, dari dua pelajaran tadi ada tambahan komisun dan najmun. Nah, antum ini dibaca-baca lagi halaman yang kelima tadi. Inti daripada halaman 6, 7 dan 8 adalah di sini. Nah, di sini. Ya, di sini dipahami, kemudian artinya dihafalkan, nah, kemudian diucap-ucapkan. Nanti untuk menjawab yang di sini sudah mudah. Ya. Untuk menjawab yang ke-6, 7 dan ke-8 tadi insya Allah mudah. Nah, kita ucapkan sekali lagi untuk pelajaran yang pertama. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita baca lagi. Ma hadza. Hadza baitun. Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Ma hadza. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun. La, hadza qalamun. Ma hadza. Hadza najmun. Naam ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin untuk pembukaan awal ya, sudah dapat 3 lembar ini. 3 muka ya. 1, 2, 3. 3 muka. Nah, sedikit-sedikit dulu ya. Insyaallah pahami dulu itu. Udah 4 muka malahan ya. 4 muka tapi insya Allah sedikit itu masih jarang-jarang. Kalimatnya masih jarang-jarang. Sampai di sini ya, ini yang kita pelajari untuk pelajaran bahasa Arab yang pertama ini. Mudah-mudahan
selanjutnya kita akan terus mengikutinya ketika ada waktu ya, diusahakan ada waktu sehingga nanti pelajaran selanjutnya itu agak mudah, ringan. Kalau kita mungkin ketinggalan bisa lihat rekaman misalnya, nah mungkin ada yang rekam tadi dari saudara kita, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk murajaah ya, mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Saya kira cukup sekian untuk pelajaran bahasa Arab malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.